Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Chapter 1114 ini berjudul Sayap Ikarus. Ada beberapa poin penting dalam chapter kali ini. Vegapunk masih menyiarkan pesannya dan dia mulai berbicara tentang abad kekosongan. Namun dia mengatakan bahwa dia tidak tahu terlalu banyak. Vegapunk juga mengatakan pernah ada seorang pemuda bernama Joy Boy dari kerajaan kuno 900 tahun yang lalu yang memiliki kekuatan peregangan atau karet. Mother Flame juga diperlihatkan dalam chapter ini yang berwujud sebuah api bawah air di dalam tabu. Reaksi dari orang-orang di seluruh dunia juga semakin banyak diperlihatkan. Selain identitas asli Joy Boy dan masa lalunya, pasti akan diungkapkan juga identitas asli dari Im Sama dan para Gorosei, karena asal-usul mereka juga masih belum jelas, dan mereka pun sudah ada sejak abad kekosongan. Tentu ada banyak hal mengenai kebenaran yang pemerintah dunia tidak ingin itu sampai bocor ke publik. Salah satunya adalah tentang asal-usul dari Gorosei dan Im Sama. Sebab, jika asal-usul dan identitas asli mereka terungkap, maka banyak orang di seluruh dunia akan gempar. Bahkan keadaan dalam pemerintahan dunia serta angkatan laut pun akan menjadi kacau. Banyak orang yang mulai ragu apakah akan terus mengabdi kepada Gorosei atau tidak. Selain itu, jika informasi mengenai identitas asli Gorosei dan Im Sama terbongkar, maka pasti ada banyak negeri yang tadinya berafiliasi dengan pemerintah dunia mulai memutuskan hubungan dengan mereka. Siapa sebenarnya Gorosei dan Im Sama? Mereka berenam sebenarnya bukan berasal dari bumi. Im Sama dan Gorosei bukanlah manusia, melainkan makhluk jahat yang datang dari dimensi berbeda. Sejauh ini, memang ada karakter-karakter di One Piece yang merupakan makhluk astral atau makhluk lain yang misterius. Salah satunya adalah Klabauterman, sang roh air yang konon tercipta dari inkarnasi kapal yang dirawat dengan baik oleh pemiliknya. Informasi ini bisa dibaca dalam chapter 351. Selain itu, ada pula makhluk astral lain dengan wujud seperti Grim Reaper yang dilihat oleh Zoro dalam chapter 1038 ketika dia sedang terluka parah. Informasi mengenai sosok misterius ini memang masih minim, tapi kemungkinan besar dia adalah makhluk yang berasal dari dunia antara kehidupan dan kematian. Jadi, kehadiran dari makhluk-makhluk astral bukan lagi sesuatu yang baru di dunia One Piece. Im Sama dan Gorosei pun sejatinya merupakan makhluk astral jahat yang datang dari dimensi lain. Inilah mengapa ketika semua Gorosei berkumpul di Pulau Egghead, mereka tidak dikonfirmasi sebagai pengguna kekuatan buah iblis. Melainkan yang diperkenalkan justru nama-nama dari bentuk perubahan mereka, seperti Ushi Oni, Bakotsu, Sandworm, dan seterusnya. Alasannya, karena Gorosei memang bukan pengguna kekuatan buah iblis, melainkan mereka adalah iblis itu sendiri, atau bisa kita sebut juga sebagai makhluk jahat dari dunia yang berbeda. Dalam cerita One Piece, ritual pemanggilan makhluk astral sebenarnya bukan hal yang baru. Bila kita lihat pada chapter 523, ada sekelompok orang di Pulau Nakamura yang melakukan ritual pemanggilan iblis dari dunia lain untuk keperluan mereka balas dendam. Namun ritual ini gagal karena yang muncul di tengah lingkaran ritual itu adalah Brook yang diteleportasi oleh Kuma. Memang orang-orang di sana mengira Brook merupakan iblis yang berhasil mereka panggil, padahal ritual mereka sebenarnya tidak berhasil. Melihat ritual semacam itu tentu membuat kita menduga bahwa ritual pemanggilan bukan hal baru di dunia One Piece. Ritual semacam itu sudah ada dari masa ke masa. Ada ritual yang gagal seperti di Pulau Nakamura, tapi ada pula ritual yang berhasil sehingga mendatangkan makhluk-makhluk jahat yang saat ini dikenal sebagai Im Sama dan Gorosei. Kapan ritual pemanggilan itu dilakukan dan siapa yang memanggil mereka? Sepertinya hal tersebut terjadi dalam abad kekosongan ketika aliansi 20 kerajaan hendak memerangi kerajaan kuno. Saat itu, walau 20 negeri sudah bekerja sama, tapi jika dinilai secara objektif, kekuatan tempur mereka tetap jauh
jatuh di bawah kerajaan kuno. Di antara 20 kerajaan dalam aliansi, ada satu raja yang sudah sadar akan hal itu. Raja ini paham bahwa perang melawan kerajaan kuno hanya akan menghasilkan kekalahan telak dan kesia-siaan bagi aliansi 20 kerajaan. Namun di satu sisi, sang raja tetap ingin bertempur dan mengalahkan kerajaan kuno. Maka dia dan keluarganya pun memakai cara yang ekstrim, yaitu melakukan ritual pemanggilan untuk meminta bantuan kepada makhluk jahat dari dunia yang berbeda. Ritual yang dilakukan oleh sang raja dan keluarganya ini berhasil dan mendatangkan 6 makhluk jahat dari dimensi lain. Siapa raja yang dimaksud? Itu adalah Raja Neronaimu dan keluarganya. Seperti yang kita tahu, Neronaimu merupakan salah satu raja dari aliansi 20 kerajaan. Dialah pelaku di balik pemanggilan para makhluk tersebut. Sayangnya, para makhluk jahat yang datang bukan entitas yang suka diperintah. Mereka justru berniat untuk menguasai dunia manusia. Maka, makhluk terkuat yang juga berperan sebagai pemimpin di antara mereka berenam membunuh Neronaimu dan merasuki tubuhnya hingga sekarang ini. Jadi, Imsama yang kita kenal saat ini merupakan perpaduan antara tubuh Raja Neronaimu dan jiwa dari makhluk jahat. Selain dirinya, 5 makhluk jahat lainnya merupakan bawahannya pun mencari tubuh-tubuh yang sesuai untuk mereka ambil. Setelah berhasil menemukannya, maka mereka hidup di tubuh itu sampai sekarang ini dan kita mengenal mereka sebagai Gorosei. Tak heran jika Gorosei memiliki kemampuan regenerasi yang tidak masuk akal karena sejatinya mereka adalah para makhluk astral dari dunia lain yang hidup di tubuh manusia. Jika informasi ini sampai tersebar ke publik, maka dunia sudah pasti akan gempar. Bahkan, orang-orang di kalangan pemerintah dunia dan angkatan laut pun akan mulai mempertimbangkan apakah akan terus mengabdi kepada Gorosei atau menentang mereka, mengingat mereka sebenarnya bukan manusia dan juga bukan dewa, melainkan sekelompok entitas jahat yang berniat menguasai bumi. Jadi, walau Gorosei tidak bisa memastikan apakah Vegapunk memang tahu soal ini atau tidak, tapi mereka tetap merasa khawatir, sehingga mereka pun berusaha untuk menghentikan siaran dari sang ilmuwan itu. Kembali ke soal identitas asli Imsama dan Gorosei yang merupakan iblis atau makhluk jahat, hal itu akan membuat peran Luffy bagi dunia menjadi semakin signifikan. Karena telah menjadi tugas Dewa Matahari untuk membasmi makhluk-makhluk jahat itu dari muka bumi ini. Pada masa depan nanti, ketika Luffy sudah bisa menguasai kekuatan Nika dengan sempurna, maka Luffy akan mampu untuk memusnahkan Imsama dan Gorosei. Memang bukan berarti Luffy akan mengalahkan mereka semua dalam perang besar yang akan terjadi. Fokus Luffy adalah mengalahkan Imsama saja sebagai pemimpin dari mereka semua. Sedangkan para Gorosei akan dihadapi oleh orang-orang lain seperti Zoro, Sanji, dan aliansi-aliansi lainnya. Namun setelah perang berakhir di mana Imsama dan Gorosei sudah kalah, maka Luffy lah yang akan melenyapkan mereka semua dengan kekuatan dari Dewa Matahari. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1114. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.